Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menuntun hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di malam Passion yang keempat ini, kiranya urapan dan curahan kuasa Roh Kudus Tuhan itu terus yang menuntun, sehingga kami boleh terus memaknai dengan benar penderitaan Kristus yang mati menebus dosa-dosa kami dan bangkit untuk mengangkat kami dari lumpur dosa. Tuhan, tolonglah kami semua, baik hamba-Mu yang memperdengarkan maupun umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada umumnya agama-agama itu yang ada berfokus kepada pertanyaan-pertanyaan kira-kira demikian. Apa yang sudah saya lakukan dan apa yang sedang saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan di masa depan. Nah, semuanya ini saudara-saudara, artinya tindakan seseorang dalam beragama itu selalu mengacu kepada dirinya sendiri. Ya, pragmatis juga begitu ya. Jadi bahkan perbuatan baik atau belas kasihan yang dinyatakan oleh seseorang yang beragama begitu ya, itu hanyalah merupakan upaya untuk menyeimbangkan neraca perbuatan dalam dirinya sendiri. Artinya begini, Senin sampai Sabtu aku buat jahat, lalu di hari Minggu aku tebus dengan persembahan, kira-kira gitu ya. Jadi orang melakukan sesuatu untuk menyeimbangkan neraca perbuatannya supaya nanti pada akhirnya atau pada saat di dunia ini dia masih tetap beroleh kebaikan ataupun perlindungan atau bahkan istilahnya kasih karunia Tuhan, kira-kira begitu. Itulah motivasinya. Semuanya apa yang dilakukan itu berfokus kembali kepada dirinya. Nah, saudara-saudara, Yesus menunjukkan sebuah pendekatan yang berbeda di dalam beragama, saudara-saudara. Diri sendiri bukan lagi menjadi fokus, tetapi orang lain. Dalam mencintai dan melayani orang lain, saudara-saudara, dia memberikan pendekatan tanpa pamrih begitu ya, selfishness gitu, tanpa pamrih, tanpa melihat kepada dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, ketika kita mau melakukan sesuatu kebaikan atau pelayanan tanpa pamrih kepada orang lain, kita harus melihatnya, mampu melihatnya melampaui kepentingan dan kehidupan diri sendiri. Itu yang Yesus tunjukkan, saudara. Agama mungkin secara formal, agama-agama menyatakan mungkin demikian ya, lihatlah kepada dirimu, dirimu itu punya kekuatan untuk kau bisa hidup melayani orang lain. Tapi Yesus berkata berbeda, lihatlah kepada diriku, lihat kepadaku, aku akan menunjukkan keteladanan di dalam melayani orang lain. Saudara-saudara, Injil Yohanes ini membuka sebuah cakrawala pemahaman kita tentang panggilan mengikut Yesus, saudara-saudara. Bukan panggilan untuk menjadi pejabat gereja, bukan jadi panggilan untuk tenar atau terkenal atau dapat puji-pujian dari manusia. Ketika kita bicara tentang pelayanan, ketika kita bicara tentang panggilan menjadi pengikut Kristus, itu bukanlah bicara tentang popularitas, bukan. Tapi sebuah panggilan untuk merendahkan diri. Dalam teks yang kita baca tadi, itu berarti membuka pakaian kebesarannya, mengambil handuk, membungkuk, lalu membersihkan kotoran di kaki orang lain. Saudara, dalam pandangan dunia normatifnya, semakin tinggi jabatan dan status seseorang, mungkin dia guru, mungkin dia tuan, harusnya dia adalah orang yang paling dilayani, atau seharusnya dia lebih ingin dilayani, saudara. Tapi dalam perspektif kerajaan Allah, Yesus mempertunjukkan sebuah hal yang baru. Bahkan semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi statusnya, tapi dia semakin mau merendahkan diri untuk melayani. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat-ayat awal, ayat 1 begitu ya, di dalam pasal 13 ini, itu saudara-saudara menempatkan peristiwa ini di tengah-tengah perayaan Paskah, saudara. Tetapi ini tentunya bukan hanya sekedar referensi kronologis, tetapi ini mengarahkan kita kepada sebuah proses kisah pengorbanan anak domba Allah yang akan segera terjadi
Saudara perhatikan ketika Yesus pertama-tama kali muncul dalam dalam pelayanan awalnya di hadapan publik. Kalau Bapak Ibu baca di pasal 1 begitu ya, Yohanes menceritakan itu begitu sangat runut sekali. Ya, dalam pasal 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis ketika dia ketemu dan lihat Yesus, apa yang dikatakannya? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Saudara. Injil Yohanes itu mengarahkan secara urut-urutan demikian Bapak Ibu sampai di titik ini Bapak Ibu. Sampai di titik ini di mana anak domba Allah tersebut saudara-saudara akan segera mengambil tempatnya menjadi sesuatu yang dikorbankan untuk membawa keselamatan. Bapak Ibu, kita dihadapkan begitu ya pada cerita bahwa Yesus ini masuk ke kota Yerusalem itu dalam kerangka Paskah, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dalam peristiwa Paskah di hari terakhir Allah berfirman supaya mereka mengambil darah anak domba Allah untuk dipotong dan darahnya kemudian ditaruh di pintu-pintu rumah, dan itulah yang menjadi keselamatan gitu ya. Maksud saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat frame-nya begitu ya. Sehingga berkali-kali Yohanes mengatakan ini menjelang Paskah, Bapak Ibu, dan menjelang Paskah. Jadi Yohanes begitu sangat setia mengurut ini, penulis Injil Yohanes ini Bapak Ibu, sampai di titik ini Bapak Ibu. Dia mengatakan inilah saatnya ya. Ketika dia mengatakan ini sebelum hari raya Paskah dimulai, ini bukan sekedar referensi mau menceritakan tentang sebuah peristiwa kronologis, ini momennya adalah Paskah, bukan, tetapi mau membawa kita, mengantarkan kita kepada sebuah peristiwa di mana nantinya anak domba Allah itu benar-benar akan dikorbankan, dan dia bukan lagi ditaruh di tempat tinggi di atas pintu, tetapi di atas kayu salib. Saudara-saudara, dalam perjalanan itu Yesus memberi jeda sebentar. Yesus memang mengambil momen, memang sebelum, kalau kita tahu Bapak Ibu kan dalam tradisi Yahudi itu sebelum Paskah itu kan malamnya kan mereka makan bersama begitu ya. Cerita Paskah di Yahudi dulu, makan bersama ya gitu ya. Kalau Imlek sacapme gitu-gitu ya, kira-kira gitu ya. Ini mau masuk besok Paskah, makan bersama. Dan dia mengambil momentum itu makan bersama dengan orang-orang yang dikasihinya, yaitu para murid, saudara. Nah pada waktu itulah Yesus mengambil momen kesempatan untuk memberikan satu poin pengajaran yang paling penting menurutnya, harus dimiliki oleh para murid. Bapak Ibu, dan momen itu Yesus pakai, dia tunjukkan tidak lagi hanya berbicara tentang teori, tetapi dalam sebuah praktek, yaitu pembasuhan kaki. Saudara-saudara, kita melihat betapa pentingnya momen ini, momentum besoknya Yesus akan ditangkap lalu disalib. Malam ini menjadi sebuah kesempatan bagi dia untuk menunjukkan ya sebuah pengajaran yang paling penting. Bapak Ibu, kita bisa masuk ke dalam suasana itu. Saya berharap kita bisa masuk ke dalam suasana itu. Kita membayangkan Bapak Ibu, besok adalah hari terakhir kita. Hari terakhir kita bersama dengan anak-anak kita. Apa kira-kira hal yang paling penting mau kita sampaikan? Tentu kan hal yang penting sekali, krusial sekali. Dan Bapak Ibu, momen itulah yang dipakai oleh Yesus. Jadi bagi saya begini, dalam perenungan saya, bahwa tindakan ini adalah sebuah titik penting sekali, dan dia harus mengajarkan itu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan sebuah keteladanan. Nah saudara-saudara, dalam malam Passion ini, dimulai dari malam Passion yang pertama, kedua, ketiga, dan hari ini Bapak Ibu, kita masuk dalam momen-momen peristiwa sebelum salib, di mana Yesus terus menunjukkan inti ataupun poin yang paling penting dalam kasihnya kepada para murid dan juga kepada umat. Nah saudara-saudara, hari ini dia juga mengajarkan kita satu inti dari kasihnya, yaitu sebuah sikap merendahkan hati dalam melayani, saudara. Dan itu yang menjadi tema khotbah yang saya
sampaikan malam hari ini, yaitu melayani dalam kerendahan hati. Saudara, bagaimana Yesus mengajarkan kepada kita tentang hal ini, Bapak Ibu? Pertama-tama, Bapak Ibu, Yesus mengajarkannya dalam keteladanannya. Ayat 1 sampai 5 bicara tentang itu, saudara. Bapak Ibu bayangkan, Yesus itu, dia adalah Tuhan, Bapak Ibu. Dia pencipta segala isi dunia. Dia cukup berbicara, maka seluruh makhluk tercipta. Ada. Alam tercipta dari ketiadaan. Satu kalimat dari mulutnya, maka planet-planet tersusun sedemikian rupa dalam tata surya kita. Dan banyak lagi, Bapak Ibu. Dia cukup berkata, maka semua terjadi. Dia mungkin begini saja, begitu ya, itu jadi pohon. Begini saja, lalu kembang bunga-bunga. Dia berkata, jadi burung-burung, jadi. Dari pokoknya banyak. Saudara, tetapi kira-kira kita bertanya, Bapak Ibu, lalu apa perlunya dia menggosok-gosok dan membasuh jari-jari kaki dari para muridnya yang 12 ini, saudara? Apa perlunya dia melakukan itu? Kenapa dia mau melakukan itu, Bapak Ibu? Saudara bisa bayangkan, seorang atau presiden atau paling tinggi jabatannya, dia dengan kata-katanya saja orang semua bisa diperintahnya. Tapi lalu diambil yang paling hina, yang paling rendah, yang dilakukan oleh para budak pada saat itu. Untuk apa? Saudara-saudara, kata kuncinya yaitu adalah kasih. Kasih Yesus kepada para muridnya itu melampaui segala hal, melampaui status sebagai jabatannya atau status dia sebagai guru dan Tuhan. Kasihnya kepada muridnya itulah yang menjadi alasan tindakan kenapa dia mau hal yang rendah seperti itu, saudara. Bapak Ibu, dia tidak ingin mengasihi setengah hati. Dalam ayat yang 13 disebutkan, dia mengasihi orang-orang milik yang di dunia ini, dan dia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Artinya Yesus mengasihi itu sampai tuntas. Dia tidak setengah hati. Bapak Ibu, melalui keteladanan kasih ini, Bapak Ibu, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu mulia atau terlalu tinggi jabatannya untuk melayani orang lain. Yesus tidak kehilangan karakter dan harga dirinya untuk melayani para muridnya, saudara. Karakternya justru semakin kuat melalui tindakan pelayanan ini. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu, siapakah kita yang mungkin berhak menolak untuk melayani orang lain? Jika Tuhan kita saja rela melayani orang lain dalam kerendahan hatinya, apalagi kita. Kita tidak berhak rasanya berkata, wah, derajat saya terlalu tinggi untuk melakukan itu, posisi saya terlalu baik untuk melayani orang ini, atau jabatan saya terlalu penting untuk melayani dengan cara seperti itu. Tidak pantas saya melayani mereka, mereka yang harus melayani saya. Bapak Ibu, kita perlu waspada terhadap alasan-alasan yang kita buat untuk kita tidak melayani orang lain. Pelayanan yang diinginkan Yesus itu berasal dari kerendahan hati, dan dia contohkan dan dia jadikan teladan. Satu sifat yang menjadi penghalang bagi kita untuk kita melayani orang lain tanpa pamrih adalah kesombongan. Bapak Ibu tahu, malaikat jatuh dari sorga, malaikat terusir dari sorga karena dosa, kesombongan. Bayangkan malaikat, Bapak Ibu. Saudara-saudara, dalam pelayanan, dalam keteladanan pelayanan rendah hati ini, kita belajar, ada pelajaran penting lainnya, Bapak Ibu, yaitu tidak ada seorang pun yang terlalu rendah untuk kita layani, saudara. Saudara, kita melihat, Bapak Ibu, bahwa apa yang dilakukan Yesus ini, dalam berapa hari ini kita sudah terus diajak merenungkan apa tindakan-tindakan Yesus. Dan kita tahu ada skenario di belakang penyaliban Kristus ini, saudara. Saudara, pesan atau pelajaran penting bagi kita, tidak ada seorang pun yang tidak layak untuk memperoleh pelayanan kita, termasuk mereka-mereka yang menyakiti bahkan mengkhianati kita. Saudara-saudara, berapa pasang kaki yang dicuci dan dilap oleh Yesus? 12 pasang. Saudara tahu,
12 pasang ini adalah 12 pasang kaki yang tidak sempurna, yang penuh dengan masalah. Bahkan sebagian besar dari mereka lari kabur ketika Yesus ditangkap. Dan satu pasang kaki yang dia harus cuci dan juga basuh adalah sepasang kaki pengkhianat. Saudara-saudara, Bapak Ibu, Yesus bahkan mau membasuh kaki Yudas. Apa Yesus nggak tahu dia akan mengkhianati Yesus? Tahu, tahu sekali. Yudas sudah bersekutu dengan iblis pada saat itu. Tapi Yesus tetap membungkuk di hadapannya seperti seorang hamba dan perlahan membersihkan kotoran dan debu. Mungkin sudah mengeras sekali di kakinya sama seperti kekerasan hatinya. Bapak Ibu, kira-kira kalau dalam posisi Yesus yang dihianati, ini kita berandai-andai saja ya, walaupun nanti bisa lah kita samakan Yesus. Enggak, kira-kira aja nih. Kira-kira kalau kita yang dihianati seperti Yesus itu, lalu kita diminta untuk membasuh kaki orang yang mengkhianati kita, apa Bapak Ibu mau membasuhnya? Enggak. Kalaupun ada, boleh Pak Pendeta, boleh, tapi kubasuh dengan air cuka, mau katanya. Atau yang peluntur cat itu, nanti kalau kulap pun kulap pakai kain lap yang ada duri-durinya, biar kalau kulap berdarah-darah lah kakinya. Jangankan membasuh kakinya, melihat mukanya saja pun kita sudah benci. Suruh lagi melap. Bapak Ibu, tapi itu bukan kita, itulah Yesus, saudara. Saudara perhatikan, apakah ada kira-kira orang yang saat ini akan melakukan hal yang buruk kepada diri Anda daripada yang dilakukan Yudas kepada Yesus? Coba mari kita renungkan. Ada enggak? Ada enggak orang kira-kira saat ini yang menjual saudara, yang mengambil keuntungan dari diri saudara, yang mengkhianati saudara, yang pura-pura baik di depan itu sepertinya menjadi kawan dekat, tetapi ternyata menjual saudara? Saudara coba bayangkan, ada nggak orang seperti itu? Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita mau lakukan kepada mereka? Saudara-saudara, Yesus dengan hati-hati membasuh kaki seorang, sama seperti dia membasuh kaki Petrus, kaki Yohanes, kaki si Andreas, dan yang lain-lain. Yesus memperlakukannya sama. Dia mengasihi Yudas sama seperti dia mengasihi murid-murid yang lain. Bapak Ibu, Yesus jadi teladan bagi kita. Saudara, pada ayat yang 14, Bapak Ibu, Yesus mempertajam fokus dari kerendahan hati kita pada keluarga Allah, Bapak Ibu. Itu disebutkan dalam ayat 14. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara, kita harus menjadikan saudara-saudara kita yang seiman, yang sama-sama menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menyebutkan Dia sebagai Tuhan kita, itu menjadi fokus untuk menjadi penerima utama dari tindakan kebaikan atau pelayanan kita tanpa pamrih, saudara. Kita nggak menutup mata dan telinga terhadap orang-orang yang membutuhkan di luar gereja. Tetapi firman Tuhan mengatakan prioritas utama kita adalah memenuhi kebutuhan satu sama lain di dalam gereja, saudara. Kita memiliki ikatan yang unik sesama saudara dalam gereja ini. Kenapa? Apa yang unik? Yaitu kita sama-sama memanggil Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesetiaan kita yang sama kepada Yesus, itulah akar dari pelayanan kita satu sama lain, saudara. Bapak Ibu, kesetiaan kita itu tadi harus ditunjukkan. Nah, salah satu ciri pelayanan yang rendah hati, yang otentik juga adalah pelayanan yang bersedia mengalami ketidaknyamanan demi kebaikan orang lain. Saudara-saudara, tindakan Yesus waktu dia membuka pakaiannya, lalu dia bertunduk begitu ya. Dia ini kan kalau sikap tunduk itu kan jongkok ini, Bapak Ibu, nggak nyaman ini. Bagi beberapa orang ini nggak gampang untuk dia tunduk, lalu dia mengelap kaki, lalu dia berdiri lagi, lalu dia jongkok lagi, dia lalu melap lagi. Itu nggak gampang, Bapak Ibu. Apalagi dengan usia-usia yang sudah
tidak terlalu mudah. Saudara-saudara, pelayanan yang otentik yang dilakukan dalam kerendahan hati, salah satu cirinya adalah bersedia mengalami ketidaknyamanan dalam pelayanan. Apa contohnya nggak nyaman? Sederhana. Waktu kita melayani, ada orang kritik dan komentari kita. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Itu salah satu poin kecil saja. Lalu Bapak Ibu, ketika kita melayani Tuhan dalam pelayanan-pelayanan kita, ya mungkin kita harus berkorban, ya, mengalah untuk latihan sampai pulangnya larut malam. Kayak Yerusalem kemarin ya, sampai 10:30 apa ya? Iya ya, 10:30. Dan pelayanan-pelayanan lainnya Bapak Ibu. Dan kita melihat bagaimana itu dilakukan dan sudah diteladankan oleh Yesus kepada kita. Saudara, yang kedua, Yesus bukan hanya menjadi teladan, tetapi Yesus juga memampukan kita. Nah, Bapak Ibu, pelayanan Yesus di kayu salib yang digambarkan dalam peristiwa pembasuhan kaki ini, Bapak Ibu, itu adalah sebuah momentum pemuritan. Ini kuat sekali pemuritannya, ya. Kenapa? Karena ini 12 murid ini bukanlah orang-orang yang jauh dari Yesus, yang setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Yesus bukan hanya mengajarkan teori, tetapi kemudian juga mempraktekkan, saudara. Bapak Ibu, ada satu momentum di mana Petrus meminta Yesus untuk membasuh seluruh tubuhnya. Dan Yesus katakan bahwa itu tidak perlu. Inti dari penolakan Yesus itu bukanlah tentang kedalaman dosa Petrus, bukan. Tetapi intinya adalah ada bagian dari keharusan pengorbanan Kristus dalam dirinya. Dan itu yang harus diteladankan juga oleh murid-murid yang lain. Sehingga begini, dalam perspektif kemanusiaannya Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada mereka, bahwa dia memiliki porsi bagian untuk melayani murid, dan muridnya juga harus punya porsi bagian untuk juga melakukan hal yang sama kepada para murid yang lain. Saudara-saudara, tindakan pelayanan dalam kerendahan hatinya adalah sebuah tindakan yang paling tinggi, menopang semua tindakan pelayanan para pengikut Kristus nantinya. Saudara-saudara, jika Yesus tidak mengambil rupa seorang hamba dan merendahkan dirinya hingga mati di kayu salib, bahkan mati di kayu salib, maka kita tidak akan mampu mengikutinya, Bapak Ibu. Maka kita akan mengatakan bahwa itu kan Tuhan. Dia melakukan itu, dia nggak merasakan kesakitan. Dia melakukan itu, dia nggak mengalami kematian. Nggak mungkin kita bisa melakukan itu. Maka kata-katanya dan perbuatan Yesus dalam pembasuhan kaki itu hanya menjadi sebuah catatan kaki dalam sejarah. Tapi karena kerendahan hatinya, kita telah diperkenankannya untuk mengikuti jejaknya. Dia tidak hanya berkata ataupun mengatakan teladanilah pelayananku melalui kerendahan hati, tetapi dia juga melakukannya, dan dia memberikan kuasa untuk melakukan pelayanan itu. Maka Yesus katakan, kalau aku guru dan Tuhanmu sudah melakukan itu, maka kau juga harus berbuat sama. Ini sebuah rekomendasi, Bapak Ibu. Kalau aku guru, maka kau para murid kau harus lakukan itu. Saudara-saudara, ia kembali menekankan hal itu dalam ayat 15, saudara. Ketika dia membaca kata-kata sama seperti, ya, dikatakannya, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara-saudara, kata sama seperti ini bukan hanya merujuk pada teladan, tetapi maknanya lebih dari itu. Sama seperti ini menunjukkan tentang ketaatan dan kesamaan kepada suatu standar, dan juga landasan di mana pemuritan itu berakar dan bersumber, di mana mereka memperoleh kekuatannya. Sama seperti, jadi sama seperti Yesus yang sudah rela berkorban mereka, itulah yang menjadi kekuatan sumber yang mendorong mereka untuk mengasihi satu sama lain. Oleh karena itu gini, kita bisa melayani orang lain tanpa pamrih. Kita bisa mengasihi orang lain bukan dari kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu.
Yesus katakan gini, kau lihat kepadaku, aku yang adalah Tuhan, aku merendahkan diriku melakukannya untukmu, maka kau lihat dalam diriku. Nah, kekuatan untuk melayani satu sama lain itu tidak bukan berasal dari dalam diri kita, tetapi bersumber dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu begini, setiap kali kita mau melakukan pelayanan tanpa pamrih yang menuntut pengorbanan kepada kita, jangan lihat pada diri kita. Karena ketika kita melihat pada diri kita, maka kita akan mengatakan, aku nggak mampu. Aku nggak mampu melakukan itu, Pak Pendeta. Terlalu berat. Memang Yesus katakan nggak mungkin kamu melakukan pelayanan itu tanpa pertolonganku. Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melayani orang yang menyakiti hati kita, yang mengkhianati kita. Kita melayani dia dengan kekuatan kita sendiri. Jangankan melayani dia, saya katakan, lihat dia aja pun kita tak mau. Kalau bisa ada jalan yang lain, kita hindarkan jalan lain. Jangan sampai ketemu dia, harus salaman pula sama dia. Tak mungkin aku mau. Nggak bisa aku, nggak bisa. Bapak Ibu, tangkap maksud saya. Kalau kita mengandalkan diri kita, ego kita, untuk kita masuk kepada pesan malam Passion keempat ini, melayani dalam kerendahan hati itu, kita nggak pernah mampu. Tapi Yesus katakan gini, lihatlah aku, lihat kepada diriku, aku yang adalah Tuhan, aku mengosongkan, aku melepaskan jubah, aku melepaskan sesuatu yang ku banggakan untuk mau mengasihimu, untuk mau melayanimu dalam kerendahan hati. Saudara-saudara, pelayanan rendah hati semacam itu harus akarnya dari Injil. Apa Injil Bapak Ibu? Injil itu berita sukacita. Apa berita sukacitanya? Dengar baik-baik. Siapa di antara kita di tempat ini yang tidak punya dosa? Siapa di antara kita di tempat ini, di rumah ibadah ini, yang hidupnya baik-baik saja? Siapa di antara kita yang sempurna, layak masuk surga? Ada angkat tangan? Tidak ada. Tidak ada satupun. Berita baiknya adalah Tuhan sediakan tempat untukmu dan saya, bukan karena kehebatan dan kebersihan kita, bukan karena kesempurnaan kita. Kita semua punya kekurangan, kelemahan. Jangan pikir karena semakin tinggi strata pendidikanmu, semakin banyak depositomu, semakin tinggi jabatanmu, kau pantas masuk surga. Dan kau pantas menghakimi orang lain. Dan kau pantas untuk tidak melayani orang lain. Yesus mau tunjukkan ini Bapak Ibu kepada kita. Jadi kalau kita mau melayani orang tanpa pamrih, nggak akan mungkin bisa kalau kita berfokus pada kekuatan diri kita sendiri. Maka pelayanan dalam kerendahan hati harus sentralnya adalah Injil Kristus. Saudara-saudara, akarnya Injil. Yang diperintahkan Yesus itu bukanlah sebuah tindakan, bukan tindakannya, tetapi kepada sikapnya, saudara. Bapak Ibu lihat teks ini kan, bukan berarti begini, bukan berarti mencuci kaki itulah intinya, bukan. Mencuci kaki itu bisa dilakukan siapapun. Ada orang yang bisa mencuci kaki tapi dia sombong, bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu lakukan nanti. Bapak Ibu cuci kaki, momen cuci kaki, suami sama istri. Oh, istri lagi kesal banget sama suaminya. Sini kaki mama. Cuci kaki, tapi lagi kesel banget. Harusnya gosoknya pelan-pelan, agak kenceng dikit ya kan, kalau bisa agak bisa dipatahkan dikit kakinya gitu. Tapi di sini nggak ada. Amin. Bapak Ibu gini, mencuci kaki itu bukan intinya, bukan. Sehingga kita jangan salah, apa-apaan ini cuci kaki. Enggak, Yesus enggak ngajarin kita tindakannya. Yang Yesus mau ajarkan itu adalah sikapnya. Sikap dalam pelayanannya itu adalah kerendahan hati, bukan tindakannya. Siapapun bisa berkhotbah, siapapun bisa menjadi liturgis, siapapun bisa melayani sebagai musik, bukan. Yesus enggak kehendaki itu. Tapi kalau sikap hatinya salah, Tuhan enggak berkenan Bapak Ibu.
Saudara yang kasih Tuhan, maka Bapak Ibu, mengikut Yesus dengan melayani saudara-saudara kita secara rendah hati, itu butuh transformasi. Apa yang ditransformasi? Hati. Maka yakinkan diri Bapak Ibu, kalau nanti diminta untuk membasuh kaki, jangan lakukan dengan keterpaksaan atau dengan duka hati. Karena nggak enak, masa dia membasuh kakiku, aku nggak basuh kaki dia, nggak enak lah, nggak enak. Mana-mana, ember sini, cuci kaki lah, cuci kaki. Tapi hati tidak. Hati sebenarnya nggak terima. Aku kalau nggak disuruh Pak Pendeta ini, nggak mau, aku nggak membasuh kaki bapaknya ini. Apa pula dia ini? Aku kerosol kali aku lihat dia ini terus kan. Pulang dari sini masih terus saja kaki dibasuh, tapi tinju masih tetap melayang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, butuh transformasi. Tundukkan diri, akui kita lemah, kita butuh pertolongan Tuhan. Sekali lagi, siapa yang memampukan kita untuk melakukan itu Bapak Ibu? Hanya Kristus. Maka sebelum Bapak Ibu, siapapun nanti yang mengambil komitmen atau mengambil tindakan membasuh kaki, jangan karena lihat orang lain, jangan terpaksa. Tundukkan dulu diri, siap buka hati dan diubahkan oleh Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, ketika kita mengalami transformasi itu, kita tidak lagi menganggap ritual kita, ibadah kita, pelayanan kita adalah sebuah kewajiban, tetapi sebuah kerinduan. Kerinduan yang digerakkan oleh kasih Kristus yang sudah lebih dulu kita terima. Itulah yang membuat kita merasakan kebahagiaan. Itulah yang dikatakan Yesus di ayat yang ke-17. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di bulan Oktober yang lalu, tahun lalu, kami diawali memang ada satu jemaat begitu ya dari luar gereja kita yang mengalami masalah, kemudian ditahan di rutan Polda, lalu kemudian pindah sampai ke rutan di Bengkulu. Jadi kami terus mendampingi dalam pelayanan pada mereka. Tapi Bapak Ibu, saya mau katakan ini, waktu kami berkunjung dan mendampingi mereka di rutan di kampung, mata saya tidak hanya tertuju kepada jemaat yang mau kami doakan dan layani ini, tetapi kepada jiwa-jiwa lain yang ada di dalam itu. Dan saya merasa begini, ya, saya mengalami Tuhan berbicara kepada saya, mungkin nggak langsung begitu ya dia, tapi saya mendengar bisikan Tuhan mengatakan, kau harus mengasihi mereka, kau harus layani mereka. Saudara-saudara, saya bergumul waktu itu, bagaimana ya? Lalu saya tanya kepada ada orang dari Kementerian Agama yang melayani di sana. Saya tanya, Pak, Bapak melayani kapan aja? Saya tiap minggu Pak Pendeta. Wah, tiap minggu ya? Saya masih bergumul dengan penataan waktu karena begitu banyak kesibukan-kesibukan yang harus dikerjakan juga di gereja. Saya katakan begini, untuk saat ini Pak, saya hanya berani komitmen 1 kali sebulan saya pelayanan. Bapak Ibu, dalam pelayanan itu benar-benar kita harus, saya sendiri secara pribadi, saya mendorong diri saya untuk menyadari bahwa karena kasih Kristus lah yang membuat saya melakukan itu, bukan yang lain. Karena saya membayangkan gini Bapak Ibu, kalau gereja mengabaikan mereka, kalau kami para hamba Tuhan mengabaikan mereka, siapa yang memperhatikan mereka? Bagaimana mereka bisa meyakini bahwa Tuhan sayang kepada mereka kalau orang-orang di gereja, hamba-hamba Tuhan saja tidak mengasihi mereka? Saudara-saudara, kasih yang membuat sebenarnya menuntut kepada kita untuk berkorban. Nah, dalam Paskah ini Bapak Ibu, panitia Paskah juga sudah mencanangkan untuk kami akan bersama-sama nanti ke rutan itu, ya, untuk melayani mereka. Mereka-mereka yang terlibat dengan banyak kasus sebenarnya. Mereka masih muda-muda, ya. Dan
doakan terus supaya pelayanan kita itu boleh jadi berkat. Kita ke sana nanti, kita bawa makanan, karena mereka cerita mereka makan seadanya begitu ya. Kita bawa makanan yang mungkin membuat mereka kembali bisa mengingat lah ya, ada makanan yang enak di luar penjara, lalu kemudian beberapa paket yang kita sampaikan kepada mereka. Saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar sebenarnya untuk melayani tanpa pamrih. Saya katakan tanpa pamrih, Bapak Ibu. Kenapa? Ya memang kita nggak kenal siapa mereka. Kita nggak tahu siapa mereka. Ada mereka yang berasal dari Sumatera Utara, ada yang berasal dari Siantar. Ada orang Siantar sini? Ada di sana tuh, satu kota Bapak. Ya, orang dari berbagai daerah, ada dari Jakarta juga ada. Tetapi satu, mereka adalah orang Kristen. Kami layani mereka. Saudara-saudara, ada harga yang harus dibayar sebagai pengikut Kristus. Kita harus memberi, kita harus berani bayar harga ketidaknyamanan kita. Tetapi itu sepadan, Ibu. Kenapa? Karena ketika kita menjadi murid Kristus sejati, maka berkat Allah juga akan menyertai saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau mengambil kesempatan untuk melayani dalam pembasuhan kaki malam ini, mari lakukanlah dengan sikap hati yang benar, yang didasari oleh kerinduan, berbagi kasih yang telah engkau terima dari Tuhan. Saya bukan mengatakan kau gak boleh basuh kaki istri atau suamimu, tapi Bapak Ibu, kalau hanya batasan engkau mengasihi suami dan mengasihi istri, maka apalah artinya? Kalau kau berani ambil komitmen, siapa yang kau rasa memang kau nggak kenal, kau merasa bahwa engkau tidak punya kepentingan apa-apa dengan dia, bahkan mungkin dia pun pernah menyakiti hatimu, panggil dia dan basuh kakinya sembari engkau berdoakannya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita di dalam mewujudkan pelayanan dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati.